Tahukah kamu siapakah pemilik JNT Express? Jangan hanya sering menggunakan jasa ekspedisinya, tapi kamu tidak tertarik dengan sosok yang ada di balik kesuksesan JNT Express. Setiap kesuksesan yang dicapai oleh individu, perusahaan, atau yang lain, pasti terdapat sosok orang di baliknya. Nah, yuk cekidot. Jet Li. Mengenal sosok Jet Li, pemilik JNT Express yang wajib kamu ketahui. JNT Express yang baru berumur kurang lebih 6 tahun. Namun sudah memiliki ribuan kantor cabang JNT bahkan agen yang tersebar di seluruh kota Indonesia. Itu semua salah satunya berkat Mr. Jet Li. Lalu, siapa sosok Jet Li yang memprakarsai pendirian ekspedisi ini? Yuk, langsung saja kenalan lebih jauh dengan Jet Li. Mungkin kamu masih ada yang bertanya JNT milik negara mana? Atau JNT di negara mana saja? JNT Express adalah perusahaan multinasional yang beroperasi di beberapa negara yaitu Malaysia, Vietnam, Filipina, Thailand, Singapura, Kamboja, dan Cina. Namun kantornya berpusat di Indonesia. Di Indonesia sendiri, mereka sudah memiliki 100 pusat kantor cabang dan lebih dari 4.000 titik lokasi yang beroperasi. Misi mereka adalah berfokus pada pelayanan dan efisiensi pelanggan. Oleh karena itu, JNT terus bersinergi dan bermitra dengan beberapa perusahaan dan marketplace besar, seperti Oppo Indonesia, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Brebenka, dan masih banyak lagi. Dari situ juga JNT semakin dikenal luas oleh masyarakat dan dipercaya menjadi jasa pengiriman paket dan barang-barang retail atau satuan. Kesuksesan tersebut tentu tidak tiba-tiba muncul begitu saja. Ada proses perjalanan panjang yang harus dilalui terlebih dulu dan bisa kamu simak selanjutnya di bawah ini. Profil Jet Li karir pemilik JNT Express. Pasti banyak yang bertanya-tanya, Jet Li itu orang mana? Atau profil Jet Li J dan J itu gimana sih? Nah, tenang saja, di artikel ini kamu akan mengenal lebih dekat dengan sosok tersebut. Jet Li merupakan pria berkebangsaan Tiongkok sebelum mendirikan JNT Express dan tumbuh menjadi sebesar sekarang. Jet Li memiliki perjalanan karirnya sendiri yang menarik untuk diketahui kalian semua. Ia sebelumnya menjabat sebagai CEO dari Oppo Indonesia dan selama 3 tahun sukses membangun jaringan untuk perusahaan tersebut. Namun, Jet Li memutuskan untuk mundur dari jabatan itu dan berniat mendirikan sebuah bisnis jasa pengiriman. Latar belakang berdirinya JNT Express. Setiap ide bisnis yang muncul tentu ada latar belakangnya sendiri. Seperti Jet Li, ia terdorong untuk membangun ekspedisi JNT karena ia melihat bisnis pengiriman barang di Indonesia masih belum baik dan perlu adanya inovasi lagi. Berbekal pengalamannya sebagai CEO selama 3 tahun dan bekerja sama dengan Ton Chin, yang merupakan founder dari Oppo, mereka mulai membangun ekspedisi tersebut dengan dana awal kurang lebih 400 miliar. Mereka memberi nama ekspedisi JNT Express. Bahkan Jet Li mengatakan huruf JNT merupakan singkatan dari Jet dan Ton. Menarik sekali bukan idenya? Hingga mulailah perjalanan jasa ekspedisi mereka. Pada 20 Agustus tahun 2015, JNT resmi berdiri dengan nama perusahaan PT Global Jet Express yang berkantor pusat di Pluit, Jakarta Utara, dengan owner sekaligus foundernya yaitu Jet Li. Perjalanan Jet Li membangun JNT Express. Perjalanan Jet Li dan rekan kerja lain dimulai sejak September tahun 2015 lalu. Bermodalkan pengalaman saat menangani jaringan Oppo di Indonesia. Dalam 1 tahun pertama, Jet Li berhasil mencari jalur untuk mendistribusikan paket JNT Express ke seluruh wilayah Indonesia. Setelah itu, ia mulai merancang infrastruktur JNT agar dapat tercipta layanan yang efektif, aman sehingga kualitas pengiriman tetap terjaga. Tidak sampai situ. Untuk membangun bisnis yang besar, tentu membutuhkan kerjasama yang kuat dengan berbagai bidang lain. Sama halnya dengan JNT. Beberapa di antaranya sebagai berikut. Menggandeng maskapai Garuda Indonesia untuk pengiriman kargo udara. EDEA sebagai Asosiasi E-Commerce di Indonesia.
Asperindo, sebagai asosiasi jasa pengiriman ekspres di Indonesia. Marketplace Shopee untuk mengenalkan ekspedisi JNT Express ke masyarakat luas lewat online shop. Dan terakhir adalah mengajak Dende Corbuzier sebagai brand ambassador JNT Express sejak tahun 2016. Jadi jangan heran jika di setiap gerai JNT Express, kamu melihat foto Dende Corbuzier. Tidak hanya di Indonesia saja loh. Jetli juga berhasil melebarkan sayap JNT Express ke negara tetangga yaitu Malaysia dan Vietnam. Hingga pada Oktober tahun 2017. Jetli menunjuk orang lain untuk menggantikannya sebagai CL JNT Express, yang tak lain adalah Robin Loh. Orang kepercayaan Jetli sewaktu di Oppo Indonesia dan managing direktur di JNT Express saat itu. Sikap yang dapat dicontoh dari pemilik JNT Express. Dari ulasan mengenai Jetli di atas, tentu ada sikap-sikap yang bisa kamu contoh dan terapkan. Khususnya di dunia bisnis, berani berinovasi. Mengapa dikatakan inovasi yang baru? Padahal sebelumnya juga sudah banyak jasa ekspedisi yang terlebih dulu hadir di Indonesia. Seperti Pos Indonesia, Tiki, Gine, dan lainnya. Hal itu memang benar. Namun JNT berusaha memberikan layanan yang beda. Misalnya, seperti tracking paket yang real time. Menjangkau sampai pelosok Indonesia, tidak ada hari libur alias beroperasi selama 24/7 jam. Sikap inovasi itulah yang bisa kamu contoh dan terapkan jika terjun di dunia bisnis. Menciptakan sesuatu yang baru atau mengembangkan yang sudah ada. Berani memulai dari awal. Seperti yang sudah dikatakan di atas, bahwa Jetli sebelumnya sudah menjabat sebagai CEO. Jabatan yang sangat tinggi bukan? Namun, ia justru memilih mundur dan memulai semuanya dari awal untuk membangun JNT Express. Pastinya itu merupakan suatu keputusan besar dan berat mungkin. Tapi karena Jetli melihat bisnis pengiriman di Indonesia belum cukup baik. Dan sepertinya akan menjadi peluang besar mengingat teknologi terus berkembang. Gimana? Sampai sini kamu sudah cukup mengenal pemilik JNT Express kan? Kami juga memiliki infografis berupa ringkasan perjalanan Jetli hingga membangun JNT Express berikut. Banyak pelajaran yang bisa kamu ambil. Apalagi untuk kamu yang baru memulai bisnis online. Sering-seringlah belajar dari mereka-mereka yang sudah sukses. Karena kesuksesan tidak bisa kamu dapatkan dengan instan. Jika postingan ini dirasa bermanfaat dan menginspirasi, jangan lupa share ya, semoga membantu. Dan subscribe, like, dan komennya ya.